Perusahaanmu kok kirim orang cewek untuk pasang AC luar? Memangnya prianya sudah punah? Ini bahaya banget. Gak bisa. Aku harus cepet telepon, cepet ganti orang. Jangan, Bu. Sebenarnya aku gantiin suamiku. Perusahaannya nggak tahu. Suamimu? Dasar nggak manusiawi. Kerjaan begini, malah suruh istri sendiri. Ya sudah. Tenang saja, Bu. Aku sudah sering pasang. Pasti pasangannya bagus. Ya, pasang saja. Baik. Kaget banget. Untungnya cuma mimpi. Hello? Ayah, Mama sekarat. Cepat ke sini. Tenang nak, pelan-pelan. Mama kenapa? Tadi malam, Ayah suruh Mama gantiin kerjaan Ayah. Terus Mama jatuh dari lantai 20. Sekarang Mama dirawat di RS. Cepat ke sini. Apa katamu? Triple, menang semua. Di ronde ini, semua yang kalah kembali kumenangkan. Asik. Anu, sayang, bosmu telepon lagi ke aku. Besok ada 3 AC luar yang harus dipasang. Dia minta... Sayang, Jangan, gak lihat aku lagi hoki. Aku seharian naik puluhan lantai pasang AC. Panas dan terik, capek banget. Uangnya gak sebanding aku main sekali. Kerjaan ini gak usah diambil. Bukannya besok kamu libur? Pas banget, gantiin aku 2 hari. Jangan ganggu hokiku. Siapa suruh telepon dia? Tak aku hampir mati karena dia. Dia bahkan gak datang. Hello, ya. Minggir semua. Sayang. Sini buku tabungannya. Sini. jangan. Ini uang sekolah Putri. Sayang, kita sudah banyak utang. Aku mohon, jangan berjudi lagi. Cukup! Kalau ini mengganggu kesempatanku, kamu akan tahu rasa. Sini! Sayang, aku sumpah ini yang terakhir. Aku nggak akan berjudi lagi. Aku mohon. Juta, kasih aku 3 juta lagi. Halo? Ambulans? Aku nabrak orang sampai mati. Cepat ke sini. Sayang, aku menyesal. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menebusnya untukmu dan Putri. Di mana ini? Selamat datang di Toko Obat Sakti. Ada yang bisa saya bantu? Toko obat sakti. Liontin giok di leher Anda adalah kunci toko obat saktinya. Anda secara tak sengaja mengaktifkan liontin ini, lalu sampai di sini. Di sini bisa beli obat apapun, bahkan obat menghidupkan orang mati. Benarkah? Istriku jatuh dari lantai atas. Kini nasibnya belum pasti. Apa ada obat untuk menyelamatkannya? Pil abadi, 100 juta sebutir. Asal istri Anda meminumnya, dia akan sembuh sepenuhnya. 100 juta? Aku nggak punya uang segitu. Kalau begitu, maaf, obat ini tak bisa kujualkan. Lagi pula, kamu sudah tewas. Kalaupun kamu dapat obat ini, kamu tak bisa memberikannya pada istri. Hanji Pratama, dasar tak berguna. Kenapa kamu selemah ini? Istrimu sengsara karena kamu. Kamu bahkan tak bisa menyelamatkannya. Kamu pantas mati. Sebenarnya, kamu bisa menyelamatkannya, kecuali kamu bisa hidup kembali. Hidup kembali? Benar, mengingat ini kunjungan pertama Anda ke toko obat sakti kami beri Anda pengalaman hidup kembali untuk pengguna baru. Tapi lain kali, siapkan uangnya ya. Selamat datang lagi.
masih muda sekali. Iya. Dia yang melanggar lampu merah, rasain. Bukannya dia sudah mati? Kok bisa duduk lagi? Hantu, ada hantu. Ayo, lari semua. Anakku, cepat lari. Lukaku sembuh semua. Ada toko obat sakti. Bang, aku nggak sengaja. Kamu yang nggak lihat lampu. Aku nggak sengaja, Bang. Aku punya tanggungan. Jangan ganggu aku ya. Mana dia? Hantu. Karena ada toko obat sakti, berarti aku bisa beli obat untuk sembuhkan istriku, kan? Cuma 100 juta. 100 juta untuk beli pil abadi, selamatkan istriku. Saya Enti Pratama. Anakku, ayah. Sayang. Beraninya kamu datang. Semua ini gara-gara kamu. Dasar kamu. Kenapa kamu bisa hidup sehat-sehat? Kenapa yang celaka bukan kamu? Paman, jangan pukul ayah. Putri, Dengar ya, orang begini gak pantas jadi ayahmu. Rizky, lepaskan. Ayah. Ini rumah sakit, jangan ribut. Lagi pula, dia datang jenguk Maya. Berarti dia belum sepenuhnya kehilangan hati nurani. Masih punya hati nurani. Cepat lepas. Ayah, kenapa ayah suruh mama gantiin kerja? Kenapa ayah harus berjudi? Putri benci ayah, benci ayah, benci ayah. Maafkan ayah. Ayah salah. Ayah minta maaf sama kamu dan mama. Ayah. bagaimana kondisi Maya sekarang? Maya jatuh dari atas, jadi patah tulang serius di seluruh tubuh. Otaknya juga luka parah. Dokter sudah pakai obat terbaik untuk menyelamatkannya, tapi hanya bisa selamatkan nyawanya. Mulai sekarang, dia hanya bisa jadi koma. Apa katamu? Maya gantiin kamu kerja. Perusahaanmu nggak ada tanggung jawab. Nggak perlu bayar ganti. Biaya operasi Maya 108 juta rupiah juga harus kita tanggung sendiri. Kok bisa begini? Andy, dulu aku menikahkan putriku padamu agar kamu menjaganya dengan baik. Tapi kamu malah ngapain? Seharian cuma main judi di HP. Gak kerja, gak ada uang, minta ke Maya. Judi itu bisa kamu mainin. Banyak orang karena judi, keluarganya hancur, tahu nggak? Anakku, aku mohon. Waspadalah, jangan judi lagi. Ini masih butuh kamu. Andalkan dia buat apa? Kakakku begini, apa dia bisa kasih sepeser pun? Di akhirnya, bukannya kita yang harus cari pinjam dari keluarga dan teman, baru bisa kumpulkan 108 juta rupiah untuk biaya operasi. Cukup, cepat bayar. Kakakmu masih menunggu sesi berikutnya. Uangnya di sini. Tunggu, uang ini biar aku yang bayar. Kamu gila. Sini kartu. Kalau aku langsung bilang soal toko obat sakti, mereka pasti anggap aku gila. Tapi aku harus ambil uang ini untuk beli pil abadi. Pak, Bu, Putri, Rizky, aku tahu masalah Maya semua salahku. Aku bersumpah. Pak, Bu, percayalah. Aku gak akan judi lagi. Biar aku yang bayar. Biar aku bisa bantu Maya. Nggak percaya? Siapa tahu, kamu mau pakai uangnya buat apa? Ini uang yang kami susah payah kumpulkan. Ini uang nyawa kakakku. Mana bisa dikasih ke sampah sepertimu? Cepat pergi. Sini uangnya. Rizky. Aku tahu, aku sudah banyak salah sama Maya. Aku memang sampah. Aku tak punya uang sebanyak ini. Aku juga tak bisa menanggung penderitaan Maya. Aku hanya bisa menebusnya dengan cara ini. Percayalah padaku kali ini. Hanya kali ini. Ya, Bu, Ayah. Biarkan dia. Makasih, Pak. Awas kamu, cepat bayar uangnya. Kalau enggak, habislah kamu. Sayang, tunggu aku.
Aku pasti beli obat untukmu. Nak, sudah dibayar? Sudah. Aku punya obatnya. Kalau sudah dibayar, tunjukkan buktinya. Bukti? Iya, tunjukkan buktinya. Begini, kita bisa beri penjelasan pada keluarga dan teman. Bilang kalau Maya memang sedang kesulitan. Aku apa? Keluarkan! Biaya pengobatan Maya sudah terkumpul. Kamu Andi Pratama? Dr. Budi Santoso, kok kamu di sini? Jawabanmu jelas. Kak Budi doktor utama kakakku. Hidup kakakku diselamatkan Kak Budi. Tunggu, Kak Budi. Tadi kakak bilang biaya operasi kakakku belum dibayar. Benar, Pak. Silakan dilihat. Ini biaya operasi Maya. Totalnya 108.000. Harus segera lunas. Kalau tidak, pengobatannya akan tertunda. Cepat, biar aku lihat. Ini. Andy, kamu bilang tadi sudah bayar biaya Maya. Lalu, apa maksud tagihan ini? Kalian kasih uangnya ke Andi. Pantas saja biaya pengobatan Maya sampai sekarang belum lunas. Kalian pikir apa sih? Dia itu cuma pecundang. Pecundang kalau dapat uang, pasti buat judi. Mana mungkin dia peduli soal Maya? Jangan fitnah. Aku fitnah. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia jadi seperti ini? Kalau aku tahu dia akan jadi begini, aku takkan menyerahkannya padamu, pecundang! Apa dia tahu? Diam kamu. Uangnya kemana? Jelaskan sekarang. Dengar aku pakai untuk beli obat. Obat? Obat apa? Inilah, asal Maya minum obat ini, dia langsung sadar. Jadi, Sialan! Andy, Kak Budi benar. Kamu cuma pecundang. Uang dikasih ke kamu, pasti buat judi. Tenang, aku nggak judi. Aku sungguh nggak judi. Kalau nggak judi, keluarkan uangnya. Kamu tahu nggak? Uang ini, aku dan Rizky sama ibumu, kita minta ke banyak orang baru terkumpul. Ini uang nyawa istri. Andy, jangan nekat. Cepat keluarkan uangnya. Maya patah tulang serius di seluruh tubuh, ditambah trauma kepala. Bisa hidup saja sudah syukurlah. Mustahil dia sadar. Lagi pula, di dunia ini tidak ada obat sehebat itu. Dia pasti bohong. Aku nggak bohong. Obat ini tadi aku beli di sini. Kak Budi, coba lihat. Harusnya benar, aku jamin dengan pengalamanku sebagai dokter, ini obat palsu dan lagi komposisinya sangat buruk. Kalau Maya meminumnya, akibatnya akan fatal. Apa? Andy, apa salah Maya padamu? Kenapa kau celakai dia? Obatku. Sialan kau. Kukira kau sudah bertobat, ternyata kau dasar tidak bisa berubah. Kau bukan cuma penipu, tapi juga pembunuh. Mati kau. Aku sungguh tak menipu dan berjudi. Obat ini sungguh bisa menyelamatkan Maya. Kalian kenapa tidak percaya padaku? Andy. Dokter Putih sudah bilang obat ini palsu. Mulutmu masih mau membantah sampai kapan? Dia bilang obatnya palsu. Dia itu cuma manusia biasa. Dia tak tahu keajaiban obat ini. Kalian jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Jadi maksudmu obat ini obat dewa ya, Andi? Aku sudah tahu tipumu. Lalu kau berbohong begini ya? Kau kira kami sebodoh kamu? Andy, jawab jujur. Apa karena kau kalah berjudi terlalu banyak dan berutang banyak? Jadi kau mau membunuh Maya agar bisa ambil alih rumah kalian? Apa? Andy, istrimu belum mati. Kau sudah mau bagi harta? Ayah, ibu, kok bisa mikirin aku begitu? Aku sudah berubah. Aku mohon, percaya aku. Kakakku terlalu percaya kamu. Di tengah malam musim dingin, dia jadi supir pengemudi. Di gudang ekspedisi, dia kerja semalaman. Di rumah, dia harus cuciin bajumu, masakin kamu. Tapi kamu selalu minta uang dari kakakku. Selalu menyakiti hatinya. Bukannya begitu? benar. Judi itu tak bisa dipercaya. Andy Pratama, kamu hidup dari Maya. Sudah cukup. Sampai saat ini, kamu masih mau membunuh Maya demi hartanya. Kamu tak punya hati. Nah, ini salah ayah dulu. Gak bantu kamu pilih pria. Makanya kamu nikah sama bajingan ini. Makanya kamu jadi begini. Ayah bersalah. Kalau kamu gak ada, gimana ayah hidup? Kakek, jangan nangis. Putri, kakek kasihan sama kamu dan ibumu. Tak sepadan. Tapi tenang saja,
Selama kakek ada, kakek tak akan biarkan ayahmu si Hajingan itu sentuh sedikit pun ibumu. Ayah, aku enggak. Diam kamu! Aku tak mau lihat kamu lagi. Ayah! Iya! Bu. Jangan panggil ibu, Andi Pratama. Aku tak punya anak yang tega seperti kamu. Mulai hari ini, anggap saja kamu mati. Jangan pernah datang lagi. Kamu sudah membuat ibu jadi begini. Kamu tak pantas jadi ayahku. Baik, aku tahu. Aku sudah banyak berbuat salah. Ini semua karma. Ayah, Bu, Putri, aku tahu kalian benci aku. Aku juga. Jadi, apapun caranya, Maya, aku harus selamatkan. Cepat, halangi dia! Cepat, tuangkan obatnya! Jangan! Nggak bisa, kakakku. Dia sudah menelannya. Apa? Kamu! Ayah! Kamu gak apa-apa. Andi Pratama, jangan sok baik-baik. Gak nyangka kamu tega mau membunuh istri sendiri. Memangnya kamu anakku? Aku enggak. Obat itu sungguh bisa menyelamatkan Maya. Bu, Maya akan segera sadar. Gak mungkin. Di dunia ini gak ada obat seperti itu. Jelas kamu mau harta warisan. Membunuh istri sendiri. Andi Pratama, dia istri kamu. Dia bukan musuhmu. Kenapa kamu begitu kejam? Bu, aku gak mau celakai Maya. Aku beneran. Sebentar lagi Maya akan segera sadar. Kenapa kalian semua gak percaya aku? Kakak, bangunlah! Kakak, jangan buat aku takut! Nggak mungkin. Bukan, obat ini pasti berfungsi. Sampai kapan mau menipu kami? Dasar pecundang demi uang. Tega celakai istri sendiri. Buat kau mati di penjara. Sapam! Bukan, tunggu sebentar. Tunggu obatnya meresap. Obatnya meresap. Maya sebentar lagi akan sadar. Bawa pergi bajingan ini. Aku nggak mau lihat dia lagi. Usir dia! Bawa dia ke polisi. Lepaskan aku! Kenapa kalian semua nggak percaya aku? Sayang, cepatlah bangun! Sayang. Mama sadar. Kok bisa? Dia benar-benar sadar. Kaget. Lepaskan. Sayang, akhirnya kamu sadar. Putri, Mama sadar, Mama. Mama, Putri takut Mama nggak sadar lagi. Aku ingat aku jatuh dari lantai 20. Kok bisa begini? Syukurlah, Maya. Ya, anakku. Ia yang menyelamatkanmu. Ma, aku masih ibu. Andi yang beli pil abadi itu. Setelah diminum, kamu langsung sadar. Waktu itu kami semua gak percaya dia. Ya izinkan dia memberimu obat. Hampir saja jadi masalah besar. Mama, Putri bisa saksikan ayah yang selamatkan Mama. Rizky, ayah, ini benar. Benar, iya. Andi, ayah salah. Ayah minta maaf. Ayah, bukan salah kalian. Salahku dulu, aku terlalu brengsek. Wajar ayah gak percaya aku. Sayang, aku sumpah, aku gak akan berjudi lagi. Juga gak akan pukul kalian atau marahi kalian. Sayang, bisa maafkan aku. Sayang, kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu ini. Asal kamu tulus bertobat, aku... Kalian semua tertipu. Maya sadar, itu bukan karena Andi. Kamu Budi Santoso. Maya, ini aku. Aku sangat senang melihatmu sadar. Tapi yang menyelamatkanmu bukan si pecundang ini, tapi aku. Budi Santoso, jangan ngawur. Maya bisa sadar karena minum pil abadi. Apa hubungannya denganmu? Iya, Dokter Budi. Kita semua lihat sendiri. Maya sadar karena minum obat. Apa otak kalian rusak? Memangnya Andi itu dokter. Dia tahu cara mengobati. Jangan bahas pil abadi lagi. Memangnya dia tahu kandungannya. Aku tahu itu cuma obat palsu. Minumnya bisa bahaya. Budi Santoso, beraninya kau memfitnah. Jujur,
Maya jadi begini, semua karena kamu. Beraninya kamu bilang jujur. Jangan lupa, operasi Maya itu aku yang lakukan. Dia bisa bertahan hidup, itu semua karena aku pakai obat terbaik dan berjuang menyelamatkannya. Tentu saja karena tekadnya yang kuat. Tapi kalau bukan karena perawatanku, Maya jangan harap sadar. Sekarang mungkin sudah meninggal. Budi, ternyata yang selamatkan aku itu kamu. Benar, itu aku. Kita kan sahabat dari kecil. Mana mungkin aku rela kamu mati. Kalau aku tak pergi ke luar negeri, aku tak akan rela membiarkanmu nikah dengan pecundang ini dan menderita karena dia. Budi Santoso, beraninya kau mengincar istriku. Kubunuh kau. Andy Pratama, kamu ngapain? Sudah ketahuan. Jadi kamu marah ya? Rizky, biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Pantas saja obatnya sehebat itu. Ternyata kamu selalu menipu kami. Andy Pratama, kukira kamu sudah bertobat. Ternyata kamu masih. Sifat burukmu tak akan berubah. Apa kamu masih bisa bicara jujur? Aku sungguh tak bohong. Maya bisa sadar. Memang karena obatnya. Apa? Pak Surya aku gagal ginjal parah. Andy Pratama, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sekarang cuma mau dapat simpati Maya, biar nanti bisa bagi harta. Bagi harta apaan? Maya, si pekundang ini bukan manusia. Dia datang hari ini bukan untuk menjengukmu, juga bukan untuk menyelamatkanmu. Dia datang untuk memberimu racun, biar kamu mati dan ambil alih semua hartanya. Kamu bilang apa? Sayang, jangan percaya dia. Aku nggak mau bagi harta. Kalau nggak ngaku, kalau gitu, bayar saja biaya operasi Maya 108 juta. Bayar sekarang. Aku... Kenapa? Soal uang kamu jadi bisu. Maya, dengar ya. Si Andi ini, uang biaya operasi 108 juta yang dikumpulkan keluargamu, dia ambil semua. Ini buktinya. Benarkah kamu beneran pakai uangnya buat judi? Sayang, aku nggak judi. Aku cuma pakai uangnya buat beliin obat. Kamu ini nggak akan mengaku sampai mati ya. Baik, kalau kamu bilang beli obat, maka tunjukkan buktinya. Betul, buktinya mana? Kamu beli barang mahal banget, pasti ada buktinya kan? Aku nggak ada buktinya. Ini sudah membuktikan dia bohong kan? Dasar brengsek. Demi uang ini, aku dan ibumu sudah malu-maluin diri ke teman-teman. Rizky juga pinjam uang ke teman-teman. Baru terkumpul uang untuk menyelamatkan istrimu. Kok kamu tega pakai untuk judi? Sayang, keluarkan uangnya. Jangan judi lagi ya, aku mohon. Sayang, aku nggak judi. Aku sungguh nggak judi. Kalau gitu, keluarkan uangnya. Aku keluarkan, Mama. Andy Pratama, hutang judi kamu dulu. Lebih dari setengahnya ayahku yang bayar. Makanya, Rizky bahkan nggak punya uang kuliah. Dia harus keluar sendiri, kerja part-time buat tabung uang kuliah. Demi kamu, keluarga kami sudah kering. Kamu nggak pernah berubah. Malah, bahkan uang 108 juta ini, uang penyelamatku pun kamu curi. Andi Pratama, kamu beneran mau memaksa keluarga kami semua mati, baru puas? Sudah, jangan paksa dia. Karena dia tak bisa bayar, berarti dia sedang kesulitan. Kalau bukan karena dia sudah banyak berutang, ya sudah habis semua uangnya karena judi. Orang judi seperti dia sudah tak tertolong lagi. Maya, kamu jangan khawatir. Biaya pengobatannya, biar aku yang bayar dulu. Jangan repot-repot. Demi kamu, ini bukan apa-apa. Kalau kamu merasa bersalah, tunggu sampai kamu sembuh, lalu bayar pelan-pelan. Aku sabar. Kamu yang bohong, Kak Budi. Kamu tahu sendiri, dengan kemampuanmu, tak mungkin membuat Maya sadar. Kenapa? Kenapa kamu memfitnahku? Andy, kamu gila ya. Kak Budi itu dokter utamaku. Hidup kakakku dihidupkan oleh Kak Budi. Kamu cuma pecundang. Apa hakmu mempertanyakannya? Aku tak berhak. Hanya karena aku pernah salah. Sekarang aku bahkan tak punya hak untuk menyelamatkan istriku ya. Baik, bagus sekali. Bagus sekali ya. Uangnya kamu pakai judi, lalu kasih Maya obat palsu. Ini namanya menyelamatkan. Pak, jangan bicara lagi sama dia. Bicara dengan orang seperti dia cuma buang waktu. Maya, kamu baru saja makan obat palsu itu. Aku khawatir ini berbahaya. Ayo, kita cuci lambung dulu, biar aman. Makasih, Budi. Andi, aku kecewa padamu. Jangan cuci lambung. Andy, kamu mau gila sampai kapan? Sayang, jangan cuci lambung. Kalau dicuci lambung, obatnya akan hilang. Kamu akan jadi koma lagi, sayang. Maya sudah sadar, tapi tulang-tulangnya hancur. Tubuhnya sangat rapuh.
Obat itu di dalam tubuhnya justru akan membahayakannya. Diam kamu! Maya bisa sadar, berarti dia sudah sembuh. Dia tak perlu pencucian lambu, apalagi patah tulang. Andy, kakakku patah tulang parah. Dan kau bilang obatmu bisa sembuhkan. Andy, Kamu sungguh ingin aku celaka. Aku tak mau menyakitimu. Kamu tak merasakan apa-apa sekarang, karena kamu dibalut gips. Kamu tak bisa bergerak. Tenang saja, asal gipsnya dilepas, kamu turun dari ranjang dan jalan, kamu akan tahu kalau kamu sudah sembuh. Dasar brengsek! Kamu mau bikin aku mati! Maya itu istrimu. Kamu mau memaksanya sampai mati. Ayah, aku mohon jangan lagi. Biar Paman Budi obati Mama. Jangan pergi. Sudah aku bilang, asal gips Maya dilepas, turun dari ranjang dan jalan, semua akan terungkap. Kenapa kalian nggak percaya aku? Andy. Sudah cukup. Sayang, jangan panggil aku sayang. Aku tak punya suami sepertimu. Selama bertahun-tahun, baik kamu berjudi maupun memukul dan memarahi aku selalu bertahan. Karena aku percaya, suatu hari kamu akan bertobat. Tapi tak kusangka, keikhlasan hatiku malah kamu balas dengan ingin membunuhku. Andy, Aku sudah tahu kamu. Aku sudah muak. Dulu aku memang brengsek. Sekarang aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Cukup, aku capek. Minggir sekarang juga. Kalau tidak... Pur. Kalau tidak, aku akan minta cerai. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Minggir sekarang. Kalau tidak, aku cerai. Jangan, Ayah dan Ibu jangan cerai ya. Putri, bukan ibu yang mau cerai, tapi ayahmu. Dia sudah keterlaluan. Aku sudah berputus asa. Dia malah makin keterlaluan. Hidup ini, aku sungguh tak tahan lagi. Maya, kamu pikirkan lagi ya. Kalian sudah menikah bertahun-tahun. Kok bisa langsung cerai begitu saja? Pak Jaya, bicara juga dong. Apa Anda mau keluarga ini hancur begini? Ini, Tante, Anda terlalu memanjakan anak. Harusnya ada batasnya. Jangankan yang dulu, hanya hari ini saja Andi Pratama di kamar ini sudah berbuat keji. Anda masih mau membujuk Maya untuk kembali. Bukankah itu seperti memaksanya masuk ke api? Budi Santoso, itu kamu. Kamu yang selalu mengadu domba, selalu mengincarku. Sebenarnya apa niatmu? Katakan. Aku punya niat apa? Ini semua demi Maya. Andy, cukup. Kamu yang memberiku obat palsu dan mau buka gipsku. Sekarang malah memfitnah Budi. Aku kecewa padamu. Kamu cuma mau bagi harta, lalu pakai uangnya untuk berjudi, kan? Baik, kubuatkan saja. Rumah kita juga ada separuhmu. Kamu bisa langsung pulang dan jual saja, lalu ambil uangnya pergi. Setelah aku keluar, aku akan menceraikanmu. Dan mulai sekarang, kita putus hubungan. Sayang, aku nggak mau uang. Aku juga nggak mau rumah. Aku cuma mau kamu buka gipsnya. Coba jalan sebentar. Kamu akan tahu aku nggak bohong. Andy, kakakku sudah mau kasih kamu separuh hartanya. Kamu masih mau apa lagi? Cerai pun tak apa, tapi Putri harus diurus oleh Maya. Mbak, Putri juga cucu saya. Anak saya mau bercerai dengan anakmu. Jangan panggil saya mertua lagi. Soal Putri, apa kamu pikir aman dibiarkan pada orang seperti dia? Lebih baik kami yang urus. Itu pilihan terbaik. Jangan, Ayah, Ibu, jangan cerai, jangan. Putri, jangan nangis. Orang seperti dia tak pantas kau tangisi. Kok bisa aku melahirkan anak sepertimu? Malapetaka keluarga, malapetaka keluarga. Kalau begitu, Maya, ayo kita pergi. Jangan pergi. Siapapun jangan pergi. Andy, cukup sudah. Andy, aku sudah mau bagi harta denganmu. Kenapa masih menggangguku? Lepaskan aku ya. Andy, minggir sekarang juga. Aku tahu, kalau aku bicara apapun, kalian tak akan percaya. Kalau begitu, jangan salahkan. Sayang, tahan sebentar. Sebentar lagi. Andy, hentikan! Halangi dia. Andy, kamu mau bunuh kakakku. Minggir! Asal gipsnya hancur, aku bisa buktikan Maya nggak apa-apa. Cepat, halangi dia. Andy, sudah cukup. Hentikan! Masih kurang? Aku akan membuatmu berdiri. Minggir! Kamu gila! Putri! Mama! Andy, kamu mau bunuh kakakku? Plasternya pecah. Cepat berdiri. Asal kamu berdiri. Buktikan aku tidak bohong. Jangan gerak. Tulangmu patah, hancur. Apalagi dia baru saja memecahkan plasternya.
Kalau kamu bergerak, kamu bisa lumpuh seumur hidup. Apa? Jangan percaya dia. Berdiri dah! Andy, ku bunuh kau! Kakakku sudah mau kasih kamu separuh hartanya. Kenapa masih begini? Rizky, dengarkan aku. Kakakmu benar-benar sudah baik. Masih berani bicara? Rizky. Cepat bawa kakakmu ke ruang operasi. Aku takut kakakmu kenapa-napa. Cepat! Jangan. Kalau berani bergerak, akan kubunuh dia. Anakku. Andy, kamu gila. Turunkan pisau itu. Kenapa? Kenapa kalian gak percaya aku? Ku sudah berbuat. Aku cuma mau jadi orang baik lagi. Kenapa? Kalian gak kasih aku kesempatan. Kenapa? Ayah, jangan. Rizky, kenapa diam saja? Cepat hentikan dia. Kamu mau lihat dia mati? Aduh, kalian pikir dia beneran mau bunuh diri? Andi, kamu pikir dengan akting sedihmu ini kami akan percaya? Abaikan dia, kita pergi. Baik. Karena kalian tak percaya aku, akan kubunuh diri. Anakku. Ayah. Kamu gila. Kalau kamu mati, aku dan Putri gimana? Kamu tahu nggak? Aku takut banget. Jangan sakiti aku lagi. Sayang, akhirnya kamu berdiri. Apa? Aku berdiri. Aku berdiri. Aku berdiri. Berhasil berdiri, benar-benar berdiri. Kak, ini sebenarnya ada apa ini? Syukurlah Mama, Mama sudah sembuh. Ayah tidak bohong. Tidak mungkin, tulangmu hancur. Kok bisa sembuh begitu saja? Ini... Budi, bagaimana kondisi Maya sekarang? Tulangnya sembuh. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Kamu nggak tahu, aku tahu. Sayang, rasakan saja. Ada yang nggak nyaman. Gak ada yang gak nyaman. Aku merasa baik-baik saja. Betul. Obatku ampuh. Sayang, kamu sembuh karena obatku. Jati, sayang, kamu yang selamatkan aku. Tapi kalian semua nggak percaya aku. Aku terpaksa bunuh diri. Aku hanya ingin memaksa kamu bangun karena aku tahu kamu masih sayang aku. Kamu nggak mungkin diam saja melihatku mati. Sayang, semua yang kulakukan demi kamu. Syukurlah, akhirnya anakku kembali bertobat. Sayang, maaf, aku salah menilaimu. Aku bahkan bilang hal-hal yang kejam. Harusnya aku yang minta maaf. Aku salah memaksamu gantiin shiftku. Kamu gak akan jatuh dari atas. Apalagi yang selalu menghalangiku. Semua ini gak akan terjadi. Budi Santoso. Apalagi yang mau kamu katakan? Gawat, kalau Maya sembuh sepenuhnya, maka kerjasama dengan Pak Surya Agung bisa gugur. Gak bisa. Aku tak boleh biarkan mereka tahu Maya sudah sembuh. Baik. Andi Pratama, kalau aku bukan dokter, aku bisa tertipu olehmu. Kak Budi, ada apa? Kakakku sudah berdiri. Dia sudah sembuh kan? Kalian jangan lupa, Maya jatuh dari lantai 20. Belum mati saja sudah beruntung. Mana mungkin hanya karena pil misterius, dia bisa sembuh tiba-tiba. Ini masyarakat yang menganut sains. Tidak ada dewa, apalagi obat dewa. Tapi aku sungguh tidak merasa apa-apa. Aku merasa sekarang badanku sangat sehat. Sayang, jangan percaya dia. Dia sengaja menakutimu. Aku jamin, kamu sudah sembuh sepenuhnya. Banyak pasien kanker stadium akhir biasanya merasa tidak apa-apa. Tapi saat diperiksa, baru sadar penyakitnya sudah parah, tak tertolong lagi. Budi, istriku sudah sembuh. Kenapa kamu mengutuknya? Aku seorang dokter. Aku punya etika. Aku harus bertanggung jawab. Maya, kondisimu aneh. Aku harus periksa kamu lagi. Istriku sudah sembuh. Gak perlu cekcokot. Awas kamu, jangan halangi aku. Kalau Maya kenapa-kenapa, kita takkan sanggup. Kamu. Udah, jangan ribut. Aku setuju diperiksa. Iya nak, kalau hasilnya baik, kita semua jadi lega. Jangan halangi lagi. Iya. Baiklah. Asal dia ikut aku diperiksa, dia sakit atau tidak, aku yang putuskan. Andi Pratama, takkan lama akan kubuat semua orang memusuhimu.
Tunggu di sini saja. Hasilnya akan segera keluar. Putri, jangan khawatir. Mama sehat sekali sekarang. Tunggu Mama selesai diperiksa, kita pulang bareng ya. Putri nunggu Mama. Sayang, jangan takut. Kami nunggu di luar. Budi, makasih sudah begitu bertanggung jawab. Kamu dokter yang baik. Tapi, aku merasa tubuhku sekarang sehat sekali. Gak perlu diperiksa, gak apa-apa. Kondisimu memang sangat khusus. Secara umum, luka seberat ini, peluang selamatnya hampir 0. Itu kan membuktikan obat suamiku subuh ampuh. Kamu beneran percaya omongan suamimu yang pecundang itu? Kalau di dunia ini benar ada obat ajaib seperti itu, maka Andi Pratama itu bukankah jadi dewa? Meskipun kondisimu khusus, tapi aku malas cari tahu. Lagi pula, Tuan itu sebentar lagi tiba. Tuan, siapa? Kota Cendana, Surya Agung. Kamu apain aku? Aku suntikan morfin loh, yang biasa disebut obat bius. Biasanya 250 mg sudah cukup untuk membunuh. Tapi yang ini ada 500 mg. Kamu pasti mati. Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja untuk mencopot kedua ginjalmu untuk transplantasi, Pak Surya Agung. Apa maksudmu? Mengingat kita sahabat dari kecil, biar kamu tahu kenapa mati. Pak Surya Agung menderita gagal ginjal stadium akhir, butuh transplantasi ginjal untuk selamat. Kebetulan ginjalmu dan Pak Surya Agung cocok sempurna. Saat aku tahu kamu akan menggantikan Andi Pratama si pecundang itu, saat dia izin, aku sengaja merusak tali yang kamu pakai. Saat kamu jatuh, aku bisa dengan mudah mencopot ginjalmu. Ternyata kamu yang celakai aku. Iya, aku. Terus kenapa? Setelah aku selamatkan Pak Surya Agung, aku akan jadi penyelamatnya. Nanti, di seluruh kota Cendana, aku bisa langsung naik status. Tapi tak kusangka, kau jatuh dari ketinggian itu, bukannya mati, malah bisa hidup sehat. Tapi untungnya, kau tetap jatuh ke tanganku. Jangan bunuh aku. Aku tak mau mati. Tapi sudah terlambat. Aku sudah beritahu Pak Surya Agung. Sumbernya sudah ketemu. Dia sudah di jalan. Kalau mau salahkan saja sialmu. Dokter keluar. Kak Budi, gimana keadaan kakakku? Maya, dia meninggal. Apa katamu? Tidak mungkin. Sayang. Tiada napas. Apa katamu? Pak, bagaimana? Kok bisa begini? Anakku bisa mati. Mama bangun, jangan mati. Tadi kakak masih baik-baik saja. Dia kok tiba-tiba mati? Kak Budi, kakakku, sebenarnya dia kenapa? Maya, ya, tidak sembuh. Dulu dia terlihat sehat. Itu karena dia sudah di ujung nyawa. Nyawa sekejap. Nyawa sekejap? Benar. Sebenarnya Maya tak akan mati secepat ini. Ini semua karena obat palsu dari Andi yang diberikan padanya. Dia sudah di ujung nyawa. Maya takut kali. Makanya dia pura-pura sehat. Maya sudah sembuh. Dia jadi begini setelah masuk denganmu. Kau! Pasti ini ulahmu. Ayah benar, ibu pernah bilang dia akan baik-baik saja. Dia tak akan meninggalkan Putri. Kamu yang jahat. Saya tahu kalian curiga. Laporan medis Maya Pratama. Jelas tertulis di sini, Maya Pratama luka parah. Nyawanya sudah tak lama lagi. Dan pil palsu itu justru mempercepat kematiannya. Cepat, biar aku lihat.
Ternyata benar. Kau yang bunuh kakakku. Kau harus bayar nyawa kakakku. Apa otakmu penuh tahi? Bagaimana kamu yakin laporan ini asli? Menurutku, laporan ini itu dia yang palsukan. Andy, demi menutupi kejahatan, kau berani memfitnah seorang dokter. Pantas saja Maya, sebelum mati bilang, penyesalannya seumur hidup adalah menikahimu. Kau yang membunuh Maya Pratama. Aku tak percaya kamu. Kau, semua ini ulahmu. Kubunuh kau. Cukup. Andy, kita semua lihat. Kamu yang bunuh Maya. Sampai kapan mau ribut? Bu, kenapa ibu pun tak percaya aku? Ibu percaya. Kamu tak akan membunuh Maya. Tapi, bicaramu tak ada gunanya. Kecuali kau seperti dulu. Hidupkan Maya. Baru semua akan terungkap. Cepat, beli obat. Selamatkan dia. Enya! Aku tak mau lihat kamu. Enya! Jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia. Bawa ke polisi. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Jangan lari. Rizky, sekarang jangan urus dia dulu. Kakakmu baru saja meninggal. Kita urus jenazahnya dulu. Nak, jangan kecewakan ibu. Ini semua ulah Dr. Budi Santoso. Hanya kebenaran akan terungkap. Bu Rina. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Bu Rina, selain obat, apa ada yang lain? Tentu, toko obat sakti. Seperti namanya, bisa berbuat segalanya. Baik. Aku mau tahu bagaimana istriku meninggal. Juga, obat apa yang bisa menyelamatkannya? Penyebab kematian istri Anda, 7,7 juta. Obatnya 300.000. Totalnya 8 juta. Bagaimana pembayarannya? Jika itu ada debit. Terima kasih. Sebenarnya istri Anda tidak mati. Dia hanya disuntik morfin berlebihan. Jadi, dia dalam kondisi sekarat. Ini, pil penawar bisa menawar semua racun. Beri ini pada istri Anda. Dia akan langsung sadar. Disuntik morfin? Benar. Inilah kebenaran istri Anda sekarang. Ini... Budi Santoso, ternyata kau dalangnya. Kau membuat istriku jatuh dari lantai 20 dan memfitnahku. Aku takkan melepaskanmu. Putriku, hati mengenaskan. Ayah harus mengantarmu. Kau buat ayah di sisa hidupku. Bagaimana? Nak, cepat pulang. Semoga sabar. Maya juga tak mau melihat kalian sedih begitu. Sebelum meninggal, Maya meninggalkan pesan. Apa itu? Maya bilang setelah meninggal, dia mau organ-organnya disumbangkan untuk yang butuh. Ini surat donor organnya. Tolong tanda tangani untuknya. Maya beneran bilang begitu? Benar, Maya itu baik hati. Sampai mati pun dia mau membantu orang. Kita tak seharusnya membiarkan niat baiknya sia-sia. Benar kan, Pak? Ya. Maya itu anak baik. Baiklah, saya tekan. Tunggu, Pak. Pikirkan lagi ya. Mungkin ini bukan mau Maya. Bu, apa maksud Ibu? Jangan lupa, kematian Maya semua karena anak kesayangan ibu yang lakukannya. Sebagai orang tua, apa keinginan kecil Maya pun ibu tak mau penuhi. Bukan begitu. Aku merasa ini terlalu gegabah. Cukup, Bu Sade. Putriku sudah putuskan mau cerai dari anakku. Ini urusan keluargaku, tak ada urusanmu. Benar, ini urusan keluarga kami. Kamu tak berhak ikut campur. Jangan teken. Hati, jangan ada yang teken. Nak. Andy Pratama, beraninya kamu kembali. Ngapain kamu kembali? Ayah, aku kembali untuk selamatkan Maya. Maya belum mati. Kalian semua ditipu oleh Dr. Budi Santoso. Kalau gitu, katakan. Aku menipu apa? Maya jatuh dari atas. Itu bukan kecelakaan. Dia merusak tali pengaman. Maya jadi begini. Semua karena di ruang operasi, dia menyuntiknya dengan morfin berlebihan. Nak, apa yang kamu katakan itu benar?
Benar, aku juga tahu. Alasan dia melakukan ini adalah karena Pak Surya Agung menderita gagal ginjal stadium akhir. Butuh transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Jadi, dia menargetkan Maya Pratama. Kok dia tahu semua? Andy Pratama, jangan ngawur. Kak Budi sangat mencintai kakakku. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Benar. Kamu bilang aku yang bunuh Maya. Apa kamu punya bukti? Aku tak punya bukti, tapi aku punya saksi. Asal Maya bisa bangun, semua akan terungkap. Ayah bisa selamatkan Mama. Bisa. Maya makan pil penyembuh ini, dia akan langsung sadar. Keterlaluan. Anakku sudah tiada. Kamu masih mau menyuapinya obat palsu? Obat palsu atau bukan, kita lihat saja. Hentikan! Aku tak izinkan kamu sentuh jenazah kakakku. Pak Jaya, karena Maya sudah meninggal, kenapa tidak biarkan dia coba? Aku tak percaya dia bisa menghidupkan orang mati. Baiklah, aku juga mau lihat aktingnya ini bisa berapa lama. Kalau begitu, lihat baik-baik. Semua lihat kan, obat ini tak berguna. Dasar kamu Andi, kau sudah membunuh Maya, masih saja tak membiarkannya. Nah, Kak, aku gak mimpi kan? Kok bisa? Morfina lebih dari 500 mg, gak bisa membunuhnya. Jangan-jangan pil itu yang berfungsi. Mama gak apa-apa. Putri, Mama gak mati. Tentu saja kamu gak mati, Maya. Anak Mama yang menyelamatkanmu. Mama gak salah percaya sama kamu. Mama tahu, kamu pasti bisa selamatkan Maya. Sayang, kamu yang selamatkan aku. Benar sayang, kamu sudah aman sekarang. Sayang, aku takut. Aku takut mati begitu saja. Seharusnya aku percaya kamu. Bukan salahmu. Semua ini ulah Dr. Budi Santoso. Nah, sebenarnya ada apa ini? Ayah, itu Dr. Budi Santoso. Dia yang memotong tali pengamanku. Makanya aku jatuh. Dia juga yang menyuntikku morfina berlebihan untuk membunuhku. Lalu ginjalku untuk Pak Surya Agung. Apa katamu? Aku tahu ayah tidak bohong. Orang jahatnya itu. Ternyata kakak ipar benar. Maaf. Aku salah menilaimu. Aku salah menilaimu. Rizky, jangan begini. Aku salah. Budi Santoso, kau jahat dan licik. Waktunya kau kena karma. Tidak mungkin. Andi Pratama. Bagaimana caramu menyelamatkannya? Ini tidak ilmiah. Sudah aku bilang, kau hanya manusia biasa. Tidak akan bisa melihat keajaiban pil ini. Omong kosong. Aku dokter belasan tahun, tak pernah lihat obat sehebat ini. Pasti aku yang salah, atau dosisnya salah, makanya dia sadar. Cukup. Perhatikan dirimu sendiri. Rizky, tangkap dia. Jangan lari. Pak Darto di mana? Saya sudah di bawah. Ada apa? Pak Darto, ada masalah. Soal janji untuk Pak Surya Agung. Soal donor ginjalmu itu. Donornya mau memberontak. Kamu mau apa? Ini untukmu. Dasar tak punya etika. Ini untukmu. Dasar licik. Pukulan terakhir. Dasar celaka. Kau sakiti istriku. Dasar penjahat. Ayah hebat. Ibu, ayah hebat kan? Ayahmu yang terhebat. Budi Santoso. Hari ini aku seret kau ke polisi. Biar kau rot di penjara. Dengar ya, jangan mendekat. Aku sudah janji tukar ginjal dengan Pak Surya Agung. Pak Surya Agung sudah di jalan. Kalau berani sentuh aku, Pak Surya Agung tak akan melepaskanmu. Aku tak peduli siapa Pak Surya Agung. Berani-beraninya sakiti keluargaku. Aku tak takut siapapun. Bahkan Pak Surya Agung, nomor 1 kota Cendana, kamu remehkan. Berani sekali mulutmu. Pak Tato. Kalian siapa? Beraninya. Beliau ini, Jenderal nomor 1 Pak Surya Agung, kota Cendana. Pak Darto. Beliau saja tidak kau kenal. Benar-benar buta. Ternyata dia Pak Darto. Aku tak peduli. Berani-beraninya sakiti istriku. Tahu habis. Berani sombong di hadapanku. Tangkap dia. Sayang, ayah.
Jangan mendekat! Beraninya kamu tangkap aku? Beraninya, karena Budi Santoso itu orangku. Berani sentuh dia, berarti melawan aku. Apa katamu? Hentikan kebakaran anakku! Lepaskan dia. Dengar ya, kalian sekeluarga brengsek. Pak Darto, itu dia. Bagus, kerjaanmu bagus. Kamu tak mengecewakan harapan. Makasih pujiannya Pak. Tanpa Pak Darto yang bilang Pak Surya Agung kena gagal ginjal, rahasia ini aku tak akan bantu Pak Surya Agung. Cuma janji Pak dari awal. Tenang, kamu selamatkan nyawa Pak Surya Agung. Kamu jadi penyelamatnya. Nanti keluarga Santoso akan jadi keluarga nomor 1 di kota Cendana. Memiliki harta tak terhingga dan terbang tinggi. Bagus! Apa katamu? Ternyata kalian sudah bersekongkol! Kalian sekongkol! Kau selamatkan nyawa Pak Surya Agung. Kau jadi penyelamatnya. Nanti keluarga Santoso akan jadi keluarga nomor 1 di kota Cendana. Menjadi sangat kaya raya, terbang tinggi. Bagus. Apa katamu? Ternyata kalian sudah bersekongkol. Kalian sekongkol! Memangnya kenapa? Aku dan Pak Darto sudah sepakat, Fata atau janji, membantu keluarga Santoso jadi keluarga nomor 1 di kota Cendana. Keluarga Santoso hanya perlu memberinya setiap tahun 30% keuntungannya. Setiap orang dapat keuntungannya. Semua senang kan? Jadi, kalian mau jadikan aku tawar-menawar? Bagus kamu tahu. Siapa suruh kamu siap? Kamu satu saja yang dikorbankan. Kita semua bahagia. Jangan sentuh ibuku. Putri, diam. Kelihatannya kalian gak mau nurut ya. Pak Darto, saya mohon lepaskan putri saya. Jangan sentuh ibuku. Putri, diam. Kelihatannya kalian gak mau nurut ya. Pak Darto, saya mohon lepaskan putri saya. Budi Santoso, kubunuh kau. Tangkap mereka. Ayah, tolong. Lepaskan mereka. Putri. Dengar ya, jangan sok tahu. Dan kalian sekeluarga sampah berani-beraninya melawan Pak Surya Agung. Aku setuju. Sayang, jangan setuju. Dasar banyak omong, tampar. Jangan pukul suamiku. Aku punya satu permintaan. Bilang, aku setuju. Sayang, jangan setuju. Jangan banyak omong, tampar dia. Jangan pukul suamiku. Dia Pak Surya Agung. Apa? Kalian tidak boleh begini. Kami tak pernah menyinggung kalian. Hanya karena kalian mengincar putriku. Kalian memaksakan kami ke ujung tanduk. Apa kalian tidak merasa ini keterlaluan? Kalian manusia, kami juga manusia. Kenapa karena ucapan orang besar bisa menentukan hidup mati orang lain? Kenapa? Aku tak terima. Nggak terima. Sayang. Kenapa orang besar seperti kalian bisa menentukan hidup mati orang lain? Kenapa? Aku tak terima. Kamu bilang tak terima. Sayang. Jangan pukul ayahku lagi. Jangan sakiti dirimu. Sayang, meskipun dulu kamu tak peduli padaku dan Putri. Sayang, jangan percaya padanya. Bangunlah. Aku hanya ingin jadi orang baik lagi. Kenapa kalian tak memberiku kesempatan? Kenapa? Tapi aku percaya kamu akan bertobat suatu hari. Hari ini melihatmu melindungi kami tanpa pamrih. Aku merasa mati pun sepadan. Biar keluargaku pergi, aku rela tinggal. Aku mau tinggal untuk dokter ginjal Pak Surya Agung. Mike, kamu pikir begini bisa mengancamku? Kalau kamu tak lepaskan keluargaku, maka jangan harap dapat ginjalku. Oh ya? Mama. Putri. Mama. Kalau tak turunkan pisau, aku tak bisa jamin apa nasib anak kecil ini. Hebat Pak Dato, hebat sekali. Lepaskan putriku. Putri. Lepaskan keponakanku. Aku hitung sampai 3. Kalau tak turunkan pisau dan tunduk, putrimu akan mati bersama mereka. Pilih sendiri. 3, 2, 1. Pak Surya Agung sudah datang. Aku mau beri kalian kesempatan lagi. Sekarang tunggu saja mati. Hamba Darto menghadap Pak Surya Agung. Hormat pada Pak Surya Agung. Kalian sedang apa? Apa yang diam saja? Keluar!
Putri, kamu gak apa-apa? Itu kau celakai seluruh keluargaku. Kalaupun aku mati, aku takkan lepaskanmu. Kamu siapa? Tenang Pak Surya, dia cuma pecundang. Jangan percaya katanya. Lihat Pak, wanita ini sudah saya pilih khusus sebagai donor ginjal yang cocok untuk Anda. Ada kami di sini. Nanti dia pasti rela menyerahkan ginjalnya untuk Anda. Apa katamu? Dia bukan mau sukarela. Tentu saja sukarela. Asal ancang keluarganya, paksa dia tanda tangan surat sukarela. Takkan ada yang bisa menuduh Anda. Brengsek! Pak Surya, apa maksud Anda? Apa Anda salah pukul? Memang kamu binatang ini. Tenang Pak Surya, Anda khawatir kabarnya tersebar. Tenang saja, nanti setelah dia menyerahkan ginjalnya, saya akan bunuh seluruh keluarganya. Jaminan reputasi Anda takkan rusak. Keterlaluan, kubunuh kau dulu. Akan kubunuh kau. Beraninya kalian memaksa orang lain untuk donor ginjalku. Beraninya kalian. Bukankah Anda yang suruh Pak Darto? Bukan Darto yang bilang harus berbuat segalanya untuk cari donor ginjal untuk Anda? Omong kosong! Kapan aku bilang harus berbuat segalanya? Jelas-jelas kamu yang bilang ada orang baik hati yang mau donor ginjal. Makanya aku serahkan semuanya padamu. Jadi begini caramu memfitnahku. Ternyata semua ini ulahmu. Pak Surya, tenang. Aku melakukan ini semua untuk menyembuhkan gagal ginjal Anda. Hanya caranya yang tidak terpuji. Asal Anda sembuh, itu sudah sepadan. Omong kosong! Lapo Pak Surya. Bukan seperti kata Darto. Dia peduli Anda. Semua yang dia lakukan hanya untuk membantu keluarga Santoso jadi keluarga nomor 1 di kota Cendana. Sehingga setiap tahun dia dapat 30% keuntungan mereka. Mereka berdua sama-sama berkelompok. Apa katamu? Apa katamu? Omong kosong! Surya, dia cuma pecundang. Jangan percaya. Omongannya, dia memfitnah kami. Memfitnah kami. Ya. Dia memfitnah kami. Diam kalian. Aku meski punya penyakit ginjal, tapi aku belum sampai tak bisa membedakan benar dan salah. Masalah ini jelas-jelas kalian berdua yang meraciknya. Syukurlah. Terima kasih Pak Surya Agung sudah membelanya kami. Terima kasih Pak Surya Agung. Sama-sama. Masalah ini seharusnya tak ada urusan dengan kalian. Ini semua salahku. Membuat kalian menderita tak bersalah. Aku minta maaf. Aku, Surya Agung, selama hidupku selalu berprinsip. Tak pernah memaksa orang lain. Justru kalian berdua menggunakan namaku untuk menindas. Menindas orang baik. Kejahatan kalian pantas mati. Pengawal, bawa mereka pergi. Biar aku yang urus. Jangan, aku salah. Mohon Pak Surya, lihatlah. Selama ini aku setia melayanimu. Ampuni aku. Kalau semua orang di sisiku semacam kalian, sombong dan arogan, tak tahu diri, apa kata orang tentangku? Reputasi Surya Agung masa akan hilang? Jangan lagi. Pak Surya, sekarang Anda sudah gagal ginjal stadium akhir. Apa Anda rela begitu saja mati? Sumber ginjal terbaik saat ini ada di depan Anda. Asal Anda tega, Anda akan segera sembuh dan bangkit lagi. Betul. Ini kesempatan emas. Sangat bagus. Diam kalian semua. Aku, Surya Agung, walau mati, takkan memaksa orang lain. Apalagi bersekongkol dengan kalian berdua. Pak Surya, ada orang baik. Orang baik tak pantas mati muda. Saya rela donor satu ginjal saya. Begini, semua orang senang. Sayang, jangan. Kamu tak perlu donor ginjal untuknya. Aku bisa menyelamatkannya. Andy, apa yang kamu katakan itu benar? Benar. Dulu istriku disuntik morfin banyak. Hidupnya terancam. Aku menyelamatkannya dengan satu pil. Pil ini namanya pil penyembuh. Bisa menyingkirkan semua racun. Juga bisa menyingkirkan racun di tubuh Anda. Membuat Anda sembuh. Benarkah ada obat segagah itu? Benar sekali. Aku bisa bersaksi untuk suamiku. Aku hidup karena obatnya. Kami semua bisa bersaksi. Iya. Aku juga bisa bersaksi. Aku juga. Aku bisa bersaksi untuk ayah. Bagus sekali. Berarti aku selamat. Andi, obatnya di mana? Berapapun harganya, aku akan membelinya. Nggak perlu lebih. Cukup 300.000. 3 miliar? 300.000. Hah? Pak Surya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu cuma pecundang. Lagi pula, di dunia ini, mana mungkin ada obat sajaib itu? Kalaupun ada, nggak mungkin cuma 300.000. Dia cuma beruntung dan cuma mau menipu. Andi, meskipun aku menderita gagal ginjal stadium akhir, nyawaku tak lama lagi, tapi bukan berarti bisa dipermainkan.
Kamu yakin pil penyembuh ini cuma 300.000? Sudah aku bilang, terserah kamu. Aku percaya kamu kali ini. Kartu ini ada 30 miliar. Asal kamu bisa beli obatnya. Sisanya untukmu. 30 miliar? Oke, sepakat. Sayang, banyak sekali uangnya. Tenang sayang, aku sudah 2 kali menyelamatkanmu dari kematian. Aku bisa selamatkan siapapun. Tunggu aku kembali. Tak kusangka, siang tak berguna. Andi yang hanya tahu berjudi, akhirnya jadi bertanggung jawab. Orang yang bertobat itu tak ternilai. Aku selalu percaya dia. Tenanglah. Baik Andi hari ini bisa selamatkan nyawaku atau tidak, aku akan memastikan kalian selamat. Soal penderitaan kalian akan kuambilkan kembali. Pengawal, bawa mereka pergi. Ampuni kami, Pak Surya. Saya salah. Saya sungguh salah. Bos, bagaimana? Pak Surya. Aku kambuh. Aku mungkin takkan bertahan. Pak Surya, bertahanlah. Suamiku sebentar lagi kembali. Kalau dia kembali sekarang, apa gunanya? Dia tak akan bisa selamatkan nyawanya. Gagal ginjal, stadium akhir. Tak ada obatnya. Kali ini kau pasti mati. Budi, kamu sudah gila. Pak Darto, si tua bangka ini sudah mau mati. Ngapain masih takut? Budi, kamu mau memberontak? Aku memang memberontak. Memangnya kenapa? Kalau aku tak habisi dia sekarang, nanti dia yang habisi aku. Pengawal! Budi, aku Surya Agung. Kalau berani macam-macam, pasti kubunuh. Pak Surya. Kakimu sudah setengah di dalam peti mati. Memangnya aku takut apa? Benar juga. Gimana ini? Kalau bukan karena penyakit kusta, kalian ini bajingan. Satu tangan saja bisa kubunuh kalian. Kamu sadar juga ya sakit? Sudah mau mati masih sombong. Sudah lupa siapa bosnya ya? Tak kusangka. Yang dulu sebutan satu orang satu pasukan, Pak Surya Agung yang dahsyat, akhirnya juga begini. Surya Agung, aku selalu setia padamu, mencarikan donor ginjal untukmu, menjaga nyawamu. Tak kusangka kau malah mau membunuhku. Dasar brengsek, kau masih manusia. Aku Surya Agung. Kalaupun mati, kamu ikut mati. Bangun kakek! Masih mau seret aku? Tak tahu diri. Jangan sombong. Suamiku sebentar lagi akan kembali dengan obatnya. Pak Surya Agung tak akan mati. Benar, kakek Surya akan sembuh, lalu mengalahkan kalian semua. Masa sih? Kalian masih mikirin si pecundang itu? Bisa beli obat sakti apa? Diabetes stadium akhir. Orang dewa pun tak bisa menolongnya. Si pecundang itu pasti sudah pakai uangnya buat judi. Siapa yang peduli sama kalian? Enggak, ayah pasti kembali. Jangan buang waktu. Bunuh mereka. Lalu kejar Andi Pratama di seluruh kota. Habisi dia. Tahan wanita ini. Dulu wanita ini malah memilih si Andi Pratama, bukannya aku. Hari ini di depan Andi Pratama akan kulihat dia untuk menebus penyesalan. Ide bagus. Aku duluan. Baiklah, kamu duluan. Berani sentuh istriku. Ku habisi kau. Sayang. Andy, kamu gila. Cepat turunkan pisau. Andy, kalau berani sentuh aku jamin hari ini kamu dan keluargamu semua mati di sini. Menghujatku ya? Andy, hentikan. Cukup. Jangan ribut. Mau aku habisi dia sekarang. Tenang, kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Sayang, cepat beri obat ke Pak Surya Agung. Andy, di saat begini, kamu masih berakting ya? Kamu pikir pil jelek itu bisa selamatkan Pak Surya Agung? Dengar ya, turunkan pisau itu. Kalau enggak, akibatnya enggak akan kamu sanggup. Cukup. Cepat lepaskan istriku. Kalau enggak, aku habisi dia. Baik, lepas. Aku lepas mereka. Pak Dato, jangan lepas. Kalau mereka keluar, bilang kita yang bunuh Pak Surya Agung. Gimana? Diam! Minggir semua. Sayang, cepat. Saya, lalu kamu? Jangan urus aku, cepat. Beraninya kamu. Sayang! Aku! Pak Dato, enggak apa-apa. Melawan orang rendahan begini, mana mungkin aku kenapa-kenapa. Dasar bocah, sungguh berani sekali. Beraninya menculikku. Cari mati ya. Dasar anjing, menjilat. Sayang! Ya! Dasar pecundang. Sudah mau mati, masih berani membantah. Aku mohon, jangan pukul suamiku lagi. Sayang, cepat pergi. Nggak, kamu pergi. Enggak.
Walau aku mati, aku akan mati bersamamu. Romantis sekali ya. Baik, kalau begitu, hari ini akan kubuat kalian menjadi sepasang kekasih mata. Hajar mereka. Hari ini, kalian akan mati bersama. Mati! Jangan pukul. Kumohon, jangan pukul lagi. Kakek Surya, cepatlah bangun. Ayah dan ibu mau dipukul mati. Cepatlah bangun dan selamatkan mereka. Pak Surya! Pak Surya, cepatlah bangun. Pak Surya, cepatlah bangun Pak Surya. Masih bermimpi saja. Dengar ya, obat Andi itu sama sekali tidak berguna. Pak Surya juga tak akan pernah bangun lagi. Karena kalian sangat ingin dia hidup, maka akan kubunuh dia, biar harapan kalian hancur. Surya Agung, mengingat kita pernah jadi tuan dan pelayan, maka hari ini akan kubawa kau sendiri. Jangan! Kok bisa? Kok kamu masih hidup? Darto, kau sudah berbuat jahat. Saatnya kau pergi. Tidak mungkin, ini mustahil. Kamu kan stadium akhir gagal ginjal. Sudah menyebar ke tulang. Tanpa transplantasi ginjal, kamu tak akan bisa selamat. Pasti obat ayahku yang menyelamatkan kakek Surya. Benar. Saat aku hampir menghadap ajal, setelah minum obat Pak Andi, aku merasa energi menyambar kepalaku. Semua racun di tubuhku hilang. Makanya aku sembuh dan kembali puncak. Darto, Budi Santoso, kalian memberontak saat aku sakit. Sekarang saatnya beres-beres. Jangan menakuti aku. Aku tak percaya seorang kakek sakit parah bisa mengalahkan kami sekian banyak. Serang, habisi dia. Cari mati. Tidak mungkin. Kamu penderita gagal ginjal parah bisa nggak percaya? Terserah. I Santoso, giliran. Pak Surya, saya salah, saya nggak berani lagi. Ampuni saya, Pandi, saya salah menilaimu. Mohon, tolong mohonkan pada Pak Surya, saya salah. Kau celakai istriku, bunuh seluruh keluargaku. Kenapa kau tidak memaafkanku? Semua ini salahmu sendiri. Aku tak rela. Syukurlah sayang. Kak Andy, aku salah dulu. Kalau aku percaya kamu lebih awal, mungkin semua ini takkan terjadi. Aku juga, Andi. Kakek minta maaf. Ayah, Rizky, masalah ini semua karena aku yang berjudi dulu. Aku yang memaksa Maya menggantikan giliranku, membuat Dr. Budi Santoso punya kesempatan. Tapi tenang saja, mulai hari ini, aku pasti akan sepenuh hati menjaga Maya dan Putri. Aku pasti akan membuat mereka hidup bahagia. Syukurlah, akhirnya hari ini juga tiba. Pak Andi sudah bertobat. Selamat. Justru hari ini, Darto dan Budi Santoso juga sudah ditangkap. Pak Andi, saya antar kalian pulang ya. Kebetulan saya ada urusan yang mau saya bicarakan dengan Pak Andi. Baik. Silakan. Pak Andi, Bu Maya, silakan duduk. Anda terlalu baik, Pak Surya. Tak kusangka hanya dalam setengah jam kalian berdua pulih sebaik ini. Yang tidak tahu, takkan sadar kalian pernah terluka parah. Pak Andi, terlihat sekali. Keahlian medis Anda sungguh luar biasa. Anda terlalu baik, Pak Surya. Apa ada perlu memanggil kami berdua? Obat Anda itu sangat ajaib. Jadi, saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menjadikan obat Anda tersedia di seluruh dunia agar lebih banyak pasien bisa sembuh. Sayang, ini hal baik. Dengan begitu, kita bisa membantu lebih banyak orang. Benar. Asal Pak Andi setuju, saya akan investasikan sebesar ini. 100 miliar? Bukan. 1 triliun? Bukan keduanya. 100 triliun? 100 triliun. 100 triliun? Benar, Pak Andi. Obat Anda sangat ampuh. 100 triliun ini hanya uang muka. Asal Pak Andi dan saya bekerja sama jangka panjang,
Pak Andi akan dapat lebih banyak lagi. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Semoga lancar. Saya siapkan uang dan kontraknya dulu. Tunggu sebentar ya. Nggak usah. Kan sudah siang, kami berdua mau makan dulu. Silakan. Usus babi, usus bebek, kulit tahu, toge, kentang, brokoli. Nah, banyak banget. Bisa habis nggak? Yang ini semua nggak. Sosis, tangkung, gelembung ikan, pangsit udang. Ngapain lihat aku? Catat. Sudah dicatat, akan segera ku order. Oke, yang tadi juga nggak mau. Kamu ini anaknya kok gitu? Memangnya kenapa? Dia kan masih anak. Ngapain kamu marahin dia? Betul, dasar pelayan. Catat saja pesanannya. Berani-beraninya kamu ya. Panggil manajermu. Ini, aku nggak ngapa-ngapain. Manajernya mana? Manajer, cepat ke sini. Maaf ya, dia baru, belum paham. Kalau ada perlu, bilang saya saja. Ngapain bengong? Cepat, ambilkan cemilan lagi. Kurang didikan. Silakan, selamat menikmati. Menang, seru banget. Siapa suruh kamu lempar kacang? Bisa nasihatin anakmu nggak? Betul, semua ke aku. Kenapa kalian ribut-ribut? Anakku mau muntahin kemana? Ya sudah, ngapain kalian ribut-ribut? Betul, kalian semua orang dewasa. Ngapain ngadenin anak kecil? Nggak malu ya? Kalian jangan keterlaluan. Kenapa? Aku bilangin, kamu nggak suka? Sudah. Dia kan anak kecil, jangan dihiraukan. Mama, dia mengancamku. Kamu lupa siapa ayahmu. Dia berani mengancam. Hajar saja. Apa takut? Kamu mau apa? Kok kamu begini, nak? Mama suruh aku hajar kamu. Nggak terima. Oke anak nakal ya, lihat saja. Akan kuhajar kau. Tolong, cepat tolong. Sialan kamu siapa? Lepaskan anakku. Lihat saja perbuatan anakmu. Dia lempar HP ku ke panci. Jadi begini caramu mendidik anak. HP rongsokanmu itu berapa sih? Hilang ya hilang saja. Orang dewasa, ngotot sama anak kecil. Cepat pergi sana. Bu, kenapa mereka marah? Aku salah ya? Nggak salah, sayang mama. Semua kamu lakuin bener. Si miskin ini yang picik, abaikan saja. Siapa yang picik? Coba saja ulangi. Memangnya kenapa? Main itu sifat alami anak. Ngapain buru-buru? Kalian keterlaluan. Dia masih kecil, bukan alasan untuk semaunya. Kalian hanya akan merusaknya. Cara kami didik anak, bukan urusanmu. Jelas-jelas, cuma sayang uang HP rongsokan. Ku bayar 10, cukup. Banyaknya, cukup. Cari mati, coba lempar lagi. Ngapain? Mau berantem ya? Dengar ya, kalau hari ini kalian berani sentuh istri dan anakku, aku pastikan kalian nggak bisa keluar dari sini. Maksudmu apa? Menyingkirkanku? Memangnya kenapa? Si miskin terima uangnya dan senanglah. Jangan nggak tahu diri. Memangnya kenapa kalau kaya? Kalau kaya, boleh berbuat semaumu. Anak kalian lempar kacang kemana-mana. Nggak sadar kalau itu mengganggu orang lain. Mengganggu siapa? Siap, ya. Yang lain nggak ngomong apa-apa. Cuma kalian berdua yang ribet. Aku sudah muak. Kalian keterlaluan. Anak kecil memang nggak tahu, tapi kalian orang dewasa. Kok juga nggak tahu? Betul. Orang tua seperti apa, anaknya juga seperti itu. Jadi ini caranya kalian jadi teladan. Ngapain? Kalian semua cari gara-gara. Bukan urusan kalian. Anakku baik dan pengertian. Aku suka, mau aku. Memangnya kenapa? Kamu mau manjakan anakmu, itu urusanmu sendiri. Tapi dia memusikku hari ini. Harus minta maaf. Bener, minta maaf. Ayahku itu orangnya Pak Surya Agung. Ternyata dia orangnya Pak Surya Agung. Pak Surya Agung itu bos besar di kota Cendana. Pantas saja mereka sombong. Ternyata punya pengen begini. Kalau tahu diri, cepat duduk makan. Sekarang kalian tahu siapa aku. Cepat berlutut, menunduk minta maaf pada anakku. Kalau tidak, akibatnya tak akan sanggup kalian tanggung. Sayang, ponselnya. 3 menit. 3 menit apa? Pak Surya Agung, aku beri kau 3 menit untuk ke restoran Hotpot Jalan Timur. Kalau terlambat, kerja sama kita batal.
Pak Andi. Pak Andi? Halo? Ada apa sebenarnya sampai Pak Andi begitu marah? Restoran Hotpot Jalan Timur, panggil orang. Siapkan mobil sekarang. Segalanya demi ini harus sampai dalam 3 menit ke restoran Hotpot Jalan Timur. Aku nggak salah dengar. Kamu cuma sendirian mau suruh Pak Surya Agung datang dalam 3 menit? Kamu pikir kamu siapa? Suamiku itu anak buah Pak Surya Agung. Bahkan dia pun gak bisa menyuruh Pak Surya Agung. Beraninya kamu pamer di sini. Ayahku jauh lebih hebat darimu. Suamiku itu anak buah Pak Surya Agung. Kalaupun dia tak mungkin menyuruh Pak Surya Agung. Memangnya kamu berani pamer di sini? Ayahku lebih hebat darimu. Nggak dengar omongan anakku? Cepat berlutut, sujud minta maaf. Anakmu masih kecil, sudah sombong, pantas dipukul. Saya, ngapain masih bengong? Anakmu sudah dipukul. Cepat serang, habisi dia. Cukup, barang rusak kubayar 10 kali lipat. Cukup tak? Kalau rusak, kubayar 10 kali lipat. Sayang, kamu gak apa-apa? Bagus. Ini karma. Biarkan saja memanjakan anaknya. Nah, giliran dia, wajahnya jadi cacat. Cepat bangun, jangan tergeletak. Cepat Raffi, masih main pukul. Gak lihat wajah ayahmu, sudah luka bakar. Dia kan? Wah, ibunya saja tak dipedulikan. Inilah hasilnya, anak baik yang kalian didik. Mama, ayah nggak bangun. Bangun dong. Kok bisa begini? Kok bisa aku melahirkan anak tak punya hati? Semua ini karena kamu yang memanjakannya. Nanti di rumah kita hitung. Semua ini gara-gara kamu. Bukan karena kamu, mana mungkin aku luka bakar. Sialan, ku bunuh kau. Berhenti! Pak Surya Agung. Apa? Mau apa dengan kursi itu? Maaf Pak Surya Agung, saya tak tahu Anda datang. Saya tak sempat menyambut. Mohon maaf. Benar Pak Surya, semua salahnya. Dia memukul anak saya. Makanya suami saya mau mengajarinya. Lihat wajah suami saya, luka bakar karena suhu panas. Semua salahnya. Anda harus membelanya kami, Pak. Omong kosong. Luka suamimu itu jelas-jelas karena anakmu. Apa hubungannya dengan suamiku? Lagian, kalau anakmu tidak berulah, suamiku tak akan memukul. Anakku berulah. Dia cuma main-main. Kenapa harus sama anak kecil begitu repot? Cuma main-main ya. Anakmu meludahin kacang ke orang, melempar HP-ku ke hotpot, itu namanya main-main. Dengar ya, kalau ini orang dewasa, kamu tahu hukumannya. Merusak harta orang lain, itu bisa dipenjara tahu. Jangan kira karena kecil bisa berulah. Bener, kalian manjakan dia, bukan berarti kami harus ikut. Anak tadi didik salah orang tua. Kalau begini terus, dia akan dirugikan. Cukup! Caraku mendidik anakku, bukan urusan kalian untuk menilainya. Pak Surya Agung, sudah lihat kan? Pasangan brengsek ini sangat lancang, sama sekali tidak menghargai Anda. Mohon Anda turun tangan, biar mereka tahu hebatnya Anda. Biar mereka tahu hebatnya aku. Pak Surya, salah orangnya. Harusnya pukul mereka. Pak Andi, maaf. Saya gagal mengatur bawaan saya. Dia telah menyinggung Anda. Mohon maaf, Pak Andi. Mohon maaf, Pak Andi. Apa? Pak Surya Agung? Kamu... Pak Andi adalah tamu kehormatku. Menghina Pak Andi berarti menghinaku. Lagi pula, masalah hari ini semua karena anakmu. Kalian sebagai orang tua bukannya melarang, malah memanjakannya. Kalian jadi begini cara kalian jadi orang tua. Apa? Ternyata Pak Surya Agung. Benar-benar dia yang panggil. Habislah. Baiklah, terima kasih Pak Surya Agung. Aduh, Pak Andi terlalu sungkan. Kontrak pembelian obatnya sudah siap. Saya juga sekalian mengantar keluarga Anda. Pak Andi, mari kita tanda tangani kontrak 100 miliar. Baik, ayo.
Tak kusangka, si pecandu judi itu, Andi Pratama yang tak punya masa depan, ternyata menjadi tamu istimewa Pak Surya Agung. Anakku sukses. Sukses? Ya, dulu aku menyesal tiap hari. Kenapa aku menikahkan putriku dengan pecandu judi Andi Pratama? Untungnya sekarang dia tak mengecewakanku. Ayah, Tante, menurut kalian Pak Surya Agung mau bicara apa dengan kakak ipar? Bahkan kami semua dipanggil. Nggak tahu, tapi seharusnya hal baik. Lihat saja Pak Surya Agung, sudah mengirim orang untuk menjemput kakak ipar dan istrinya. Silakan. Salam hormat, Pak Surya Agung. Jangan sungkan. Ngomong-ngomong di ruang operasi, kalau bukan karena kalian yang menghalangi Dr. Budi Santoso dan Darto, aku mungkin sudah tiada. Jadi kalian sekeluarga adalah penyelamatku. Jadi di sini jangan sungkan. Baiklah, terima kasih Pak Surya Agung. Sudahlah, nggak tahu Pak Surya Agung panggil kakak Ipa untuk apa ya? Kalian belum tahu ya, saya dan Pak Andi sudah sepakat kerjasama. Saya yang modalin membeli obat Pak Andi, lalu mengirimnya ke seluruh dunia untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Benar, begini, bisa selamatkan lebih banyak orang. Syukurlah. Akhirnya anakku sukses. Sukses. Oh, kan sudah kubilang, aku sudah bertobat. Aku sudah bukan lagi pecundang yang hanya tahu berjudi. Bagus. Pak Andi, kontraknya sudah siap. Silahkan tanda tangan. Pak Surya, Anda kerjasama dengan kakak ipar saya? Bayarannya... Hei, jaga ucapanmu. Tak apa. Saya kerjasama dengan Pak Andi. Tentu saja Pak Andi tak boleh rugi. Saya menanamkan 100 triliun sebagai imbalan Pak Andi. Ternyata 100 triliun. Tunggu. 100 triliun. Benar, 100 triliun. 100 triliun. Ini banyak sekali. Tentu tidak, sama sekali tidak. Kekuatan obat Pak Andi saya tahu betul. Obatnya bisa menghidupkan orang mati tak berlebihan. Bisa menggunakan 100 triliun ini untuk mendapatkan kepercayaan dan kerjasama Pak Andi. Saya yang merasa beruntung. Tapi nak, kamu kan bukan dokter. Bagaimana kamu bisa dapat obat sehebat ini? Sebenarnya ada apa ini? Iya, Kak. Sebenarnya ada apa ini? Obatmu ini kayaknya di seluruh dunia nggak banyak yang bisa buat kan? Obat ini... Sayang, meskipun aku juga ingin tahu kebenarannya, tapi ini rahasia kamu. Kalau kamu nggak mau bilang, kami juga paham. Kan? Iya. Maaf, ibu yang salah. Ibu nggak seharusnya tanya. Andy, ayah percaya kamu. Pasti obatmu bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kalau bisa begitu, sudah cukup. Tenang saja, aku pasti bisa. Pak Edik, tanda tangan. Pak Surya, saya punya permintaan. Pak Andi, silakan. Harga obat saya harus terjangkau. Semua orang bisa membelinya. Begini, baru bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Tenang saja. Ucapan Pak Andi akan Surya ingat. Baik, kita sepakat. Baru setahun, obatku sudah tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya membuatku kaya raya, tapi juga menyelamatkan banyak penderita. Tapi kisahku baru dimulai.